Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Asari dengan nomor NIM 21197 dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai buku Principle of Management. Langsung saja masuk dalam materi. Chapter 1, Managing and Performing. Apa aja sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan laporan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Yang kedua ada peran manajer. Peran manajer ini ada 3. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu manajer berinteraksi langsung dengan beberapa klien, menyelenggarakan resepsi, melakukan wawancara perekrutan kerja, membentuk prospek usaha dan mitra. Yang kedua ada peran informasi, yaitu tugas utamanya menjadi pusat sumber informasi serta dituntut untuk mampu menganalisis dan menyusun berbagai jenis informasi secara cepat. Yang ketiga yaitu peran keputusan, yaitu manajer diberi tanggung jawab untuk mampu membuat keputusan atas nama organisasi dan berani mengambil risiko jangka panjang yang memiliki pandangan ke depannya. Selanjutnya, ada karakteristik utama manajer. Manajer memiliki tanggung jawab dalam sebuah organisasi dan terlibat langsung dalam sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut ini ada 9 jenis aktivitas utama manajer. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Yang kedua, mengontrol. Yang ketiga, pemindaian lingkungan. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, hubungan pelanggan dan pemasaran. Yang ketujuh, hubungan masyarakat. Yang kedelapan, konsultasi internal. Dan yang sembilan, memantau produk dan layanan. Selanjutnya yaitu variasi manajer. Ini adalah gambar tingkat dari suatu manajemen. Yang paling atas yaitu manajemen puncak, yaitu terdiri dari presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, dan lain-lain. Di bawah manajemen puncak ada manajemen menengah, yaitu kepala departemen, manajemen cabang, kepala pengawas, dan lain-lain. Di bawah manajemen menengah ada manajemen lini pertama, isinya yaitu supervisor, mandor. Di bawah manajemen lini pertama ada karyawan operasional, yaitu tenaga penjualan, pembukuan operasional, dan karyawan lainnya. Chapter 2, Managerial Decision Making. Yang pertama ada karakteristik pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah tindakan atau proses pemilihan jalur alternatif untuk mencapai tahapan akhir. Keputusan manajerial dibuat dengan mempertimbangkan tujuan dari organisasi dan disesuaikan dengan keberadaan organisasi secara keseluruhan. Tujuan keputusan ini diambil untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan yang baik memungkinkan organisasi dapat terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Sementara keputusan yang buruk dapat menyebabkan bisnis menjadi bangkrut. Selanjutnya, bagaimana sih otak memproses informasi untuk membuat keputusan? Ini ada 2, reflektif dan reaktif. Otak manusia memproses informasi untuk mengambil keputusan menggunakan salah satu dari 2 sistem, yaitu reflektif dan reaktif. Sistem reflektif ini yaitu logis, analitis, disengaja, dan metodis. Sedangkan sistem reaktif yaitu cepat, impulsif, intuitif, mengandalkan emosi atau kebiasaan untuk memberikan isyarat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Manajer yang berpengalaman mampu mengambil keputusan dengan cepat karena pengalaman atau keahlian yang mereka miliki. Emosi dapat berfungsi sebagai sinyal kuat tentang apa yang harus kita lakukan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, memperhatikan, dan mengelola emosi. Selanjutnya, keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram itu adalah keputusan yang diulang dari waktu ke waktu dan yang seperangkat aturan yang ada dapat dikembangkan untuk memandu proses. Keputusan ini mungkin sederhana, atau mereka bisa cukup kompleks, tapi kriteria yang masuk dalam membuat keputusan semua diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan dengan tingkat akurasi yang wajar. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan baru
dan tidak terstruktur yang umumnya didasarkan pada kriteria yang tidak terdefinisi dengan baik. Ini juga kadang-kadang disebut sebagai keputusan non-rutin atau sebagai keputusan keterlibatan tinggi karena mereka membutuhkan keterlibatan dan pemikiran yang lebih besar dari pihak pembuat keputusan. Selanjutnya, ada hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama ada rasionalitas terbatas, yaitu kita tidak sepenuhnya rasional terhadap masalah yang kompleks. Yang kedua, eskalasi komitmen, yaitu kecenderungan mengambil sebuah keputusan untuk tetap berkomitmen pada keputusan yang buruk. Yang ketiga, batasan waktu, yaitu tekanan waktu yang dapat menyebabkan kita bergantung pada heuristik daripada terlibat dalam pemrosesan yang mendalam. Yang keempat, ketidakpastian, yaitu manajer sering membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Hal ini cukup menyulitkan bagi beberapa manajer. Yang kelima, bias pribadi, yaitu kecenderungan menyukai orang lain yang sepemikiran dengan kita. Akibatnya, kita jadi kurang memperhatikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Yang keenam, konflik. Ada dua, yaitu konflik proses dan konflik hubungan. Konflik proses sebenarnya dapat mengarah pada peningkatan kerja, sedangkan konflik hubungan melibatkan serangan timbang ide. Selanjutnya, ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang A, pentingnya pengalaman. Pengalaman sangat membantu manajer mengembangkan metode dan heuristik untuk dengan cepat menangani keputusan terprogram dan membantu mereka mengetahui informasi tahapan apa aja yang harus dicari sebelum membuat keputusan yang tidak terprogram. B, teknik untuk membuat keputusan terprogram yang lebih baik. Teknik lain yang digunakan manajer dengan jenis keputusan ini adalah satisfying. Ketika satisfying, pembuat keputusan memilih solusi pertama yang dapat diterima tanpa terlibat dalam upaya tambahan untuk mengidentifikasi solusi terbaik. Yang C, teknik untuk membuat keputusan tidak terprogram yang lebih baik. Yang pertama, mengakui bahwa keputusan perlu dibuat. Yang kedua, menghasilkan beberapa alternatif. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Yang keempat, memilih suatu alternatif. Yang kelima, menerapkan alternatif yang dipilih. Yang keenam, mengevaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Yang A, keuntungan dari keputusan kelompok, yaitu menggabungkan perspektif dan ide yang berbeda, cenderung mengurangi efek bias pada hasilnya. Setiap individu membawa informasi atau pengetahuan unik kepada kelompok, serta perspektif yang berbeda tentang masalah tersebut, lebih banyak pilihan yang dihasilkan dan stimulasi intelektual yang besar. Yang B, kerugian dari keputusan kelompok. Jika anggota kelompok salah dalam menyumbangkan ide dan perspektif mereka, maka kelompok tersebut tidak mendapatkan manfaat dari pengambilan keputusan kelompok. Yang C, cara membentuk kelompok yang berkualitas. Manajer yang efektif akan mencoba untuk memastikan pengambilan keputusan kelompok yang berkualitas dengan membentuk anggota yang mampu sehingga berbagai perspektif akan berkontribusi pada proses tersebut. Chapter 3, The History of Management. Yang pertama ada asal-usul manajemen. Kita dapat melacak konsep manajemen dari perkembangannya di bawah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan yang memungkinkan ekonomi perkotaan berkembang, yang pada gilirannya mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu memelopori ide spesialisasi tenaga kerja tentang kendali dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subsidi berbagai peringkat otoritas dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerja modern. Yang kedua, Renaissance Italia. Perang salib dan berbagai pengambaran membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu, ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Renaissance melihat kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan ide korporasi dan akuntansi double entry. Faktanya, beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia.
Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi dalam sebuah perusahaan yang memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran 13 ekonomi ini menciptakan kebutuhan akan manajer. Selanjutnya, yang keempat, manajer buatan Taylor. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Ia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gann mengembangkan bagian terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank and Lillian Gilbert menambahkan studi gerak ke manajemen waktu Taylor. Yang kelima, manajemen administrasi dan birokrasi. Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus pada manajemen tengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Ia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari manajemen puncak. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi mereka. Yang keenam, gerakan hubungan manusia. Alton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam hal tempat kerja. Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian, sedangkan Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Yang terakhir, 7. Kontingensi dan manajemen sistem. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan, ini membatasi apa yang dapat dilakukan seorang manajer. Sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal dalam manajemen, karena berbagai variabel yang mempengaruhi hubungan. Manajemen modern didasarkan pada teori. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.